Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Handri. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial kelas 7 semester 2. Kompetensi dasarnya yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Dalam hal ini yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, lalu persentase, bruto, neto, dan tara. Nah, di sini peta konsepnya dalam aritmatika sosial yaitu kita nanti akan mempelajari keuntungan, apa itu kerugian, kemudian diskon, pajak, bruto, neto, tara, serta bunga tunggal. Untuk keuntungan, perhatikan di sini ada contoh Pak Subur, tukang bubur ayam ini berjualan di daerah Jakarta. Nah, modalnya adalah 1 juta. Nah, udah 1 juta dengan bahan pokok tersebut mampu membuat 130 porsi. Nah, pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi. Untung atau rugikah Pak Subur tersebut? Nah, sekarang kita hitung. Modal, di sini perhatikan, di sini modal dari Pak Subur adalah 1 juta. Kemudian ternyata dia berhasil menjual 110 porsi. 110 porsi ini per porsinya adalah 10.000. Berarti hasil dari penjualan adalah 1.100.000. Modalnya 1 juta dan hasil penjualnya 1.100.000. Berarti untung 100.000. Nah, ini. Kemudian berikutnya, nah bagaimana kalau Pak Soso tukang bakso ini? Pak Soso tukang bakso, penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso ini menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan tersebut Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, untung atau rugikah? Perhatikan di sini. Modalnya 800.000. Ini modal. Jadi Pak Soso itu modalnya 800.000. Kemudian terjual 90 porsi. Berarti 90 porsi ini dikalikan dengan Rp8.000 per porsinya 8.000. Berarti hasilnya 72. Ya kan? 9 kali 8 72. Berarti nolnya ada berapa? 4. 720.000. Padahal modalnya 800.000. Dia mendapatkan uang hasil penjualan itu 720.000. Berarti dia rugi karena lebih besar modal daripada hasil penjualan. Berarti dia rugi 800.000 dikurangi 720.000. Ruginya adalah 80.000 rupiah. Berikutnya, impas atau balik modal. Perhatikan di sini contohnya Pak Sarto, seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Jadi di sini modalnya, jadi modal Pak Sarto, perhatikan modalnya adalah 700.000. Pak Sarto mampu membuat 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu hujan, tempat Pak Sarto biasa berjualan sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Jadi 70 porsi tinggal dikalikan dengan
proporsinya 10.000. Hasilnya 70 kalikan 10.000 adalah 700.000. Jadi antara modal dengan hasil penjualan sama. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa, nol. Itu balik modal, itu namanya yang dimaksud dengan impas. Tidak rugi juga tidak untung. Itu yang dimaksud dengan impas. Berikutnya, ini persentase keuntungan. Apa itu persentase keuntungan? Persentase keuntungan pertama adalah untung. Untung itu berarti harga jual lebih besar daripada harga beli. Sehingga di sini di sini persentase untung itu sama dengan dilihat ini harga jual dikurangi harga beli per harga beli kalikan 100%. Berikutnya, nah di sini contohnya Pak Dedi membeli sepeda motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu motor tersebut dijual kembali dengan harga Rp4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Nah perhatikan untuk yang ini harga jualnya. Jadi harga jual, harga belinya 4 juta. Harga jualnya 4.200.000. Nah, menurut kalian untung atau rugi? Kalau dijual 4.200.000, harga belinya 4 juta. Untung bukan? Di sini untungnya adalah 200.000. Sehingga persentase untung itu adalah persentase untungnya adalah 200.000 kita bagi dengan 4 juta. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, di sini kita bagi dengan 100.000, di sini juga 100.000. Sehingga tinggal 2 kalikan 100, 200 kita bagi dengan 40%. Berarti ini kita bagi 10 sehingga 20 dibagi dengan 4. 20 dibagi dengan 4 adalah 5%. Ini caranya menentukan persentase keuntungan. Berikutnya, nah di sini ada soal lagi. Pedagang mangga membeli sekeranjang mangga dan menjualnya dengan harga Rp250.000. Jika pedagang tersebut memperoleh untung 25%, harga pembelian mangga tersebut berapa? Nah, di sini perhatikan, kalau dia menjual dengan harga 250 berarti harga jualnya itu 250.000. Kemudian persentase untung itu adalah 25%. Harga belinya berapa? Caranya kita menggunakan perbandingan. Harga beli kita bandingkan dengan harga jual. Kemudian harga belinya tadi kita belum tahu berapa. Kemudian harga jualnya 250.000 bisa kita tuliskan di sini. Nah, sekarang persentasenya. Persentasenya kalau harga beli, maksudnya harga beli itu berarti 100%. Harga beli itu 100%. Sementara harga jual berarti kalau untung 25%, berarti harga jualnya adalah 125%. Kemudian kita masukkan di sini harga belinya. Yang ditanyakan kita tuliskan harga beli, kemudian harga jual. Harga jualnya tadi ini 250.000. Kemudian 100 per 125. Nah, ini kita bagi, hasilnya ini. Kemudian kita kalikan silang untuk mendapatkan ini. Sehingga hasilnya 125 dikalikan harga beli akan sama dengan 100 dikalikan 250.000. Nah,
Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 125. Jadi yang ini dibagi 125 tinggal harga beli. Yang di sini 100 dikalikan 100 kalikan 250.000 dibagi dengan 125. Jadi 100 kalikan 250.000 dibagi dengan 125. Hasilnya adalah saya tuliskan di sini ya. Nah, sini hasilnya adalah harga beli sama dengan ini 250 kalau dibagi dengan 120 kan 2. Berarti 2 kalikan kita hitung aja nolnya 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harga belinya adalah 200.000. Untungnya 25%. Harga jualnya 250, berarti untung 50.000. Berikutnya, persentase kerugian. Persentase kerugian, perhatikan di sini, diamati ini. Harga belinya kalau rugi berarti harga beli itu lebih besar daripada harga jual. Ini diamati ini ya di sini. Dibanding dengan harga beli kalikan 100%. Itu persentase rugi. Berikutnya. Nah, di sini ada Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah, Pak Dadi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Berarti dia akan rugi 2 juta. Nah, 2 juta tadi kita bagi dengan 40 juta. Kita kalikan 100%. Nah, bagaimana mengalihkannya? Nah, dilihat di sini. Di sini kalau kita bagi 1000, kita bagi 1000, kita bagi 1000, kita bagi 1000. Tinggal 2/40 dikalikan 100%. Berarti 200 dibagi dengan 40. Jadi seperti ini, 200 kita bagi dengan 40%. Kemudian ini kita bagi 10, kita bagi 10. 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5%. Berikutnya, Bu Ani menjual setangkai bunga dengan harga 5.000. Dari penjualan itu ternyata Bu Ani menderita rugi sebesar 90%. Harga beli bunga tersebut berapa? Nah, kita menghitungnya tidak boleh ini. 20% itu dari harga beli, bukan dari harga jual, bukan dari 5.000 ini. Jadi 20% itu dari harga beli, sementara harga beli belum tahu. Nah, kita menggunakan perbandingan seperti soal yang untung tadi. Perhatikan di sini, berarti kita gunakan harga beli dibanding harga jual itu sama dengan, nah kalau harga beli selalu 100%. Kemudian harga jual karena ini rugi, berarti kurang dari 100% penjualannya. Kalau rugi 20%, berarti 100% dikurangi 20%, tinggal 80%. Kemudian kita tuliskan di sini harga belinya kita belum tahu, yang ada harga jual. Perhatikan di sini harga beli. Nah, jadi harga jualnya 5.000. Nah, kita tuliskan 5.000, kemudian di sini 100% dibanding 80%. Nah, ini kita bagi, ini bagi. Nah, hasilnya tinggal ini. Yang ini kita bagi lagi. Nah, bagi 10, bagi 10. Hasilnya adalah kita kalikan silang, 8 harga beli itu sama dengan 10 dikalikan 5.000. Kemudian harga beli, jadi kedua ruasnya kita bagi dengan 8. Hasilnya 10 dikalikan 5.000 dibagi dengan 8. Nah, perhatikan. Nah, di sini 10 dikalikan 5.000 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 50.000 kita bagi dengan 8. Hasilnya yaitu 6.250 rupiah.
Jadi harga belinya 6.250, dijual dengan harga 5.000. Berarti dia mengalami kerugian. Berikutnya, jenis bunga. Jenis bunga tabungan untuk bunga tunggal itu adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja. Kalau bunga majemuk, bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Jadi modalnya dan bunga semuanya dihitung. Tapi kalau bunga tunggal yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja. Jadi kalau ini bunga berbunga lagi, kalau ini cukup modalnya saja yang dibungakan. Berikutnya, nah ini bunga tunggal. Tabungan akhir itu berarti modalnya ditambah dengan besarnya bunga. Jadi ini adalah besarnya bunga. B itu artinya banyaknya bulan. Kalau P-nya ini adalah persentase. Kemudian mo berarti modalnya. Arti di sini kalau dibagi dengan 12 berarti persentasenya adalah persentase per tahun. Kalau per bulan ini tidak dibagi dengan 12, langsung hanya berapa bulan. Jadi perhatikan kalau ini adalah persentase. Jadi kalau ini adalah persentasenya per tahun. Nah, kalau per bulan ini menjadi begini, modal ditambah dengan B kalikan B dikalikan modal. Ini adalah bunganya adalah per bulan. Jadi tidak dibagi dengan 12 di sini. Ini tidak lagi dibagi dengan 12. Tapi langsung B saja. Jadi B itu artinya bulan, P-nya itu persen. Nah, itu adalah untuk yang tabungan akhirnya atau pinjaman juga bisa sama. Dan ini berikutnya, nah ini contohnya, Diana menabung uang di bank sebesar 8 juta. Setelah 8 bulan uangnya diambil seluruhnya sebesar 8.800.000. Berapakah persentase suku bunga tunggal yang diberikan bank tersebut? Caranya perhatikan di sini. Kalau tabungannya 8 juta, kemudian ternyata setelah diambil jadi 8.800.000, berarti selisih 800.000 kan jadinya lebihnya ini. Nah, berarti lebihnya ini merupakan bunga di bank tersebut. Nah, bunganya berarti 800.000. Jadi kita tuliskan besar bunga sama dengan, nah besarnya bunga dulu. Di sini 8 bulan, berarti 8 per, suku bunganya per tahun. Berarti 8 per 12 dikalikan persentasenya tadi, dikalikan dengan modalnya. Modalnya adalah 8 juta. Kemudian besarnya bunga adalah 800.000. Mari kita tuliskan di sini 800.000. Kemudian di sini 8 per 12 dikalikan persentase dikalikan 8 juta. Nah, bagaimana mengerjakannya? Nah, mengerjakan yang paling mudah caranya begini. Ruas kiri kita bagi dengan, nah ini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bagi dengan 100.000. Yang di sini kita bagi dengan 100.000 juga. Nah, kemudian yang di sini tetap 8 tidak apa-apa, atau kita bagi dengan 8, kita bagi 8 1. Jadi di sini tinggal 1, yang ini tinggal dibagi dengan 8-nya bisa ini, bisa ini. Sehingga tinggal ini 1 sama dengan 1/12 dikalikan persentase dikalikan 80. Nah, kalau seperti ini bagaimana mengerjakannya? Kedua ruas kita kalikan dengan 12 untuk menilaikan ini. Maka di sini kalikan 12 ini, yang ini 12 per 12 menjadi 1, tinggal P
dikalikan 80. Berarti P persentasenya adalah 12 dibagi dengan 80. Nah, 12 per 80 itu berapa? Nah, 12 per 80 berarti kan di sini misalnya 12 per 80 berapa persen? Nah, ini kita bagi dengan 4. Kalau kita bagi dengan 4, ini bagi dengan 4. Hasilnya 3, di sini hasilnya adalah 2. Jadi 3 per 20 persennya. Nah, 3 per 20 kalau kita ingin membuat jadi persen, maka ini kita kalikan dengan yang pembilang, yang penyebut, dilihat ini. Penyebutnya itu kan per 20. Kita buat jadi per 100. Berarti dikalikan dengan 5. Nah, perhatikan ini dikalikan dengan 5, berarti 20 dikalikan dengan 5. Maka yang atas pembilangnya itu juga dikalikan dengan 5. Sehingga tinggal 15 ini per 100. Berarti 15 per 100, 15%. Itu caranya. Jadi persentase bunga ini per tahunnya adalah 15%. Itu mengerjakan berikutnya. Pak Ade meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung Pak Ade jika ia meminjam selama 6 bulan. Nah, caranya berarti seperti tadi, besar bunga. Kalau yang misalnya kita kerjakan yang ini dulu. Besar bunga itu sama dengan, karena ini per tahun, berarti bunga bulan per 12 dikalikan 24% dikalikan dengan 30 besarnya 30 juta. Nah, gini. Kemudian kita bagi 24 ini kita bagi dengan 12. Nah, sehingga hasilnya B, kemudian 12 kan 2, berarti ini dikalikan 2, ini akan persen per 100. Nah, ini tadi hasilnya 2 ya. Ini 24 dibagi 2 kan hanya 2. Sehingga di sini 2 per 100, kemudian dikalikan dengan 30 juta. Nah, 30 juta ini kita bagi dengan 100, yang ini juga dibagi dengan 100. Sehingga hasilnya B, B-nya ini 6 bulan ya. Berarti B-nya tadi 6 bulan. Sebentar. Ini kita kalikan dengan 6. Berarti 6 kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan 3, kita lihat nolnya ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga hasilnya ini 6 kalikan 2, 12, 6 kali 6, 36. Berarti 36, nolnya ada 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Itu dengan cara menghitungnya. Sehingga 3.600.000 itu besarnya bunga selama 6 bulan ini. Berarti kalau dia ingin mengembalikan, total yang dikembalikan ya 30 juta modalnya tadi ditambah bunganya 3.600.000, jadi 33.600.000. Kalau ini 16 bulan ya berarti yang 6 tadi tinggal diganti dengan 16. Hanya begitu. Ini kalau per tahun, jadi ada dibagi dengan ini, dibagi dengan 12 karena ini adalah per tahun bunganya. Berikutnya, Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta rupiah
dalam jangka waktu peminjaman selama 1 tahun atau 12 bulan. Ada 2 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Nah, di sini bunga yang pertama 20% per tahun, ataukah 2% per bulan, ataukah ada yang memberikan bunga 23 juta per tahun untuk pinjaman 200 juta. Memilih yang mana? Nah, sekarang kita pelajari dulu. Yang mana ya yang cocok untuk seperti ini. Nah, kita coba sekarang yang bank pertama dulu. Nah, di sini bank yang pertama di sini memberikan bunga sebesar 20%. Jadi kita tuliskan saja tadi besar bunga. Besar bunga itu adalah bulan berapa, per bulannya 1 bulan saja, kalau 1 bulan per 12 dikalikan dengan 20%, 20/100 dikalikan dengan 200 juta. Nah, ini dibandingkan dengan 2% per bulan. Nanti tambahnya ini. Nah, ini kita kerjain dulu sebentar. Ini bagi dengan 100, ini bagi dengan 100. Yang ini dibagi 4, berarti ini dengan ini 4 ya, sehingga tinggal 3. Berarti besarnya adalah banyaknya bulan kalikan ini nolnya berapa? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalikan dengan 10 juta dibagi dengan 3. Ini besarnya bunga, karena di sini kan tinggal 3. Kemudian yang kedua, kalau besar bunganya, nah ini bunganya per bulan sekarang. Per bulan berarti B dikalikan bunganya 2%. Kemudian kita kalikan dengan 200 juta. Nah, sekarang kita bagi. Yang ini 100, ini 100. Tinggal B. Nah, berarti banyaknya bulan tadi kita kalikan dengan ini 4. Ini 4, ini nolnya 6, berarti 4 juta. Nah, dengan yang 23 juta, yang ketiga adalah 23 juta langsung. Memilih yang mana? Nah, maunya begitu, mau memilih yang mana. Nah, sekarang diamati, kita hitung 10 juta kita bagi dengan 3, itu tidak sampai 4 juta. Ya kan? 10 juta kita bagi dengan 3 tidak sampai dengan 4 juta. Karena 4 kali 3 kan 12 kayak ini. Jadi kalau ini sekitar 3 juta lebih, 3,3. Yang ini 4 juta per bulannya. Kalau ini menjadi 23 juta per tahun. Per tahun berarti ini 23 kita bagi dengan 12. Jadi ini kita bagi dengan 12. 23 ini hampir berapa ya? Kalau 24 saja kan 24 juta. 24 kalau kalikan 2 berarti di sini hampir 2 juta ini per bulannya. Berarti yang paling kecil adalah yang bank pertama ini. Jadi kita lebih memilih 20% per tahun daripada 2% per bulan, atau yang 23 juta per tahun. Per tahun berarti 23 juta kita bagi dengan 12. Hampir 2 juta. Karena kalau 24 juta dibagi 12 berarti 2 juta per bulannya. Nah, ini kita sekarang bisa memilih mana yang kita pilih untuk yang paling murah, yaitu bank yang pertama. Nah, sekarang kita akan bahas tentang diskon atau potongan. Saat kita pergi ke toko atau supermarket, minimarket, dan sebagainya, atau tempat-tempat penjualan seperti mall dan sebagainya, kita akan mendapatkan diskon 10%, 20%, 50%, bahkan 70%.
Nah, secara umum diskon itu merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Misal suatu barang itu bertuliskan harga 200.000 dengan diskon 15%. Ini berarti 15% dikalikan 200.000, hasilnya 30.000. Sehingga harga barang tersebut 200.000 dikurangi 30.000, hasilnya ada 170.000. Nah, ini kalau besarnya uang itu 200.000 sudah kelihatan. Kalau uangnya besar atau uangnya itu ada misalnya 285, kan kita akan kesulitan menghitungnya. Nah, caranya bagaimana? Tekniknya, perhatikan di sini. Caranya menghitung seperti ini. Misalnya di sini harga barangnya kan 200.000. Kita menghitungnya cukup 10% dari 10%-nya dulu. 10% dari 200.000 itu adalah 20.000. 10%-nya. Tinggal kalau 15 berarti setengahnya 10%. Setengahnya 10% berapa? 10.000. Nah, jadi kalau mendapatkan diskon 15% tinggal dihitung. Potongannya ada 30.000. Kita membayarnya berarti tinggal 170.000. Itu caranya. Kalau misalnya diskonnya sampai dengan 70%, nah kan dibalik 70%. Kalau diskon sampai dengan 70%, kita menghitungnya cukup yang tadi. 200.000 itu yang kita cari yang 30%-nya. Kita kan membayar yang 30%. Berarti harganya tinggal yang ini. 200.000 dikalikan 30%. Nah, 10%-nya saja kan hanya 20. Berarti 20 dikalikan 3 tinggal 60.000. Jadi harga barang yang 200.000 itu tinggal 60.000 membayarnya. Kalau diskonnya 70%. Itu salah satunya. Jadi yang kita hitung sisanya bisa, atau 70%-nya juga enggak apa-apa. Berarti 10%-nya kan 20.000 dikalikan 7. Kalau ingin yang lebih cepat ya kita menghitung 3 kali 30%-nya kan berarti 3 kalinya, berarti 60.000. Bisa begitu. Itu cara atau salah satu cara cepat untuk menghitung potongan. Atau bisa juga begini, kalau misal harganya 180, kita kan ribet kalau menghitung sampai ke detail. Ya kita bulatkan saja 200.000 kalau misalnya 140.000 harga. Gimana Bu? Nah, menghitungnya kalau seperti ini ya kita cari, kita bulatkan 150. Kalau diskon 30%, ya kita cari 10%-nya. 10%-nya kan 15.000 kita kalikan dengan 3. Oh, berarti diskonnya adalah sekitar 45.000, kurang lebih sekitar 45.000. Kalau 140 ya kemungkinan 40.000. Jadi ini berarti kita bayarnya sekitar 100.000. Jadi kalau kita harganya 140.000, diskonnya 30%, berarti kita membayarnya kurang lebih 100.000. Jadi kita lebih cepat. Itu caranya. Berikutnya, nah ini untuk pajak. Jika diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal, maka sebaliknya pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang dibayarkan oleh pemerintah, yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Jadi kita itu membayar kepada pemerintah, itu yang dimaksud dengan pajak. Nah, seorang menjual barang dengan harga 200.000 tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai, biasanya dimaksud dengan PPN. Nah, PPN ini biasanya kalau kita belanja di supermarket, kita belanja di tempat makan, itu ada, di situ tertulis PPN-nya 10%. Sehingga uang yang harus dibayarkan oleh pembeli itu termasuk pajak adalah 100.000 ditambah 10%. Ditambah 10% dikalikan 200.000. Jadi 10% dari 200.000 itu berapa? Ternyata 20.000. Berarti tambahannya adalah 20.000. Itu kalau PPN. PPN itu jadi 10%. Berikutnya, nah ini Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok
dengan harga per mangkoknya adalah 10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Caranya menghitung ini. Omset per hari, jadi penghasilan per harinya itu adalah 1.000 mangkok. Kita kalikan dengan harganya tadi kan 10.000, didiskon 10%, berarti 100.000, 100% dikurangi 10%, artinya 90%. Yang dihitung kalikan 10.000, jadi hasilnya adalah 9.000 per mangkoknya, dikalikan dengan banyaknya mangkok tadi 1.000 mangkok satu hari, berarti 1.000 dikalikan 9.000. Dalam satu hari itu omset dari Pak Agus adalah 9 juta. Itu satu hari. Nah, kalau 1 bulan berapa? 9 juta tadi kita kalikan dengan 30 hari. Hasilnya adalah 270 juta. Per bulannya mendapatkan 270 juta. Pajaknya berapa? Nah, pajaknya itu adalah omset sebulan dikalikan dengan tarif pajak UMKM, yaitu 1%. 1% dikalikan 270 juta, hasilnya adalah 2.700.000. Jadi Pak Agus harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar 2.700.000 sebulan ke kas negara melalui kantor bank terdekat. Itu salah satu yang disebut dengan pajak UMKM. Jadi, nah kalau yang di mall-mall seperti itu biasanya PPN. Berikutnya, nah, bruto, tara, dan neto. Bruto, tara, apa hubungan antara bruto, tara, dan neto? Kalau bruto itu berat kotor, neto itu berat bersih, tara itu berat bungkusnya. Jadi ini manfaatnya, jadi kalau misalnya kita melihat di kaleng susu atau apa itu kan muncul netonya berapa. Nah, kita tahu, oh ini adalah berat isinya saja. Nah, itu berapa. Jadi untuk susu misalnya susu Indomilk atau yang cair itu ya, nah itu isinya saja. Itu neto. Kalau dengan bungkusnya itu kan kadang dari kaleng, kadang dari karton atau kertas. Nah, itu berarti taranya. Kalau itu diukur keseluruhan namanya bruto atau berat kotor. Nah, misalnya ini. Ada suatu barang, bisa ini berupa sampo, atau bisa juga susu, atau minuman, jus, dan seterusnya. Misalnya ini, kalau kemasan yang pertama itu isinya 70 ml. Ternyata harganya 5.000. Yang satu harganya 140 ml, harganya 9.000. Yang satunya lagi 210, harganya 13.000. Kita memilih mana yang paling murah? Nah, ini kita bagi. 5.000 ini kita bagi dengan isinya tadi 70. Jadi harga per isi ternyata hasilnya ada 71,43. Nah, kalau 9.000 kita bagi dengan 140 mili, hasilnya ada 64. Nah, yang besar dilihat 13.000 ini kita bagi dengan 210. Ternyata hasilnya adalah 61,90. Ini yang paling murah. Berarti kita lebih baik membeli yang kemasan yang besar ini biasanya memang lebih murah. Itu fungsinya kita mengetahui, oh netonya sekian, harganya sekian. Kita pilih yang mana ya supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi lebih murah, paling murah yang mana? Itu salah satu manfaatnya. Saya rasa itu tentang aritmatika sosial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.